Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan penuh dengan berkat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online GPDI Betani. Mari kami mengundang kita semua untuk boleh menyiapkan hati kita. Dimanapun kita berada, kita mau mengundang hadirat Tuhan boleh bekerja ketika kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita mau persiapkan hati kita, kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk kita boleh menjadi bejana Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan, sehingga kita boleh menjadi rumah doanya Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami bawa kehidupan kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari bilang Kau yang memenuhi hati setiap kami Bapa. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan
semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, bila kami boleh menjadi bait suci-Mu Tuhan, menjadi rumah doa-Mu Bapa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi mezbah doa-Mu Tuhan, menjadi bait suci-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami telah menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi mengangkat pujian ini sebagai iman percaya kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang nantinya, karena telah dilemparkannya para pendahulu kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Happy Sunday, selamat hari Minggu, kita bertemu kembali dalam nuansa ibadah. Saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu, juga memberkati saya. Dan tiba gilirannya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik, saya akan baca firman Tuhan. Dan saya anjurkan Bapak Ibu yang belum berkesempatan, masih rasa khawatir untuk datang ibadah di gedung, persiapkanlah dirimu seolah-olah engkau ada di gedung. Ruang ibadah, ikut ibadah sesungguhnya. Pagi hari ini dalam ibadah online, Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ayatnya diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, mereka itu adalah umat Israel, demi aku yang hidup, kata Allah, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini, kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kami, dan Engkau juga memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, supaya oleh kemampuan-Mu saja boleh memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan memberkati firman-Nya, karena tidak ada satu patah kata firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut Allah akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang disuruhkan oleh Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita baca ayat firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya, umat pilihannya, yaitu bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dia berkata seperti yang kita baca tadi, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Artinya apa yang dikatakan oleh umat akan dilakukan oleh Allah. Kalau apa yang kita katakan akan dilakukan oleh Allah, bukankah hal yang luar biasa? Apa yang kita katakan kepada Allah itu adalah doa kita. Kalau doa kita didengar dan dilakukan oleh Allah, maka saya mau katakan, manusia yang paling berkuasa di atas muka bumi adalah kalau doa-doanya, perkataannya dilakukan oleh Allah. Itu lebih hebat daripada segala bom atom nuklir sekalipun. Mari kita pelajari firman Tuhan ini. Mengapa firman Tuhan katakan demikian? Kalau kita telusuri, ya, Allah berkata kepada Musa yang ditujukan kepada umatnya, karena sebelumnya di dalam pasal 13 ayat 1 di sana dikatakan Allah menyuruh Musa supaya kepada setiap suku bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku, menyuruh 12 orang untuk pergi mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan menjadi tanah milik mereka, menjadi negeri milik mereka. Ketika Musa menyuruh 12 orang para pemimpin dari setiap suku, ingat para pemimpin, ingat loh pemimpin. Zaman dulu apa yang dikatakan raja itu menjadi hukum, apa yang dikatakan raja punya kuasa. Nah, 12 pengintai ini pergi mengintai ke negeri Kanaan, tanah perjanjian. Sekembali mereka dari pengintaian itu, mereka membawa kabar yang kita bisa baca di dalam pasal 13, Bilangan pasal 13 ayat 27 di sana dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh,
Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi mereka pulang membawa hasil yang berlimpah-limpah. Melihat bukan luar biasa ya, semua yang hal-hal yang luar biasa. Tetapi sudah ada hasil yang luar biasa pun, perkataan mereka inilah yang kita mau perhatikan dan teliti. Karena selanjutnya dikatakan di ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kita lompat ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikianlah juga mereka terhadap kami. Ini kabar busuknya, sehingga mereka katakan tidak mungkin kita dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka bangsa yang raksasa, tinggi besar. Bahkan mereka membandingkan diri mereka seperti belalang di hadapan bangsa Enak. Akibat daripada perkataan ini, akibat daripada berita ini, maka seluruh umat pada malam itu menangis di pasal 14 ayat 1, dan mereka bersungut-sungut dan mengeluarkan perkataan inilah yang kita mau dengar. Ayat 2, bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kepada Musa dan Harun, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ingat, ini adalah perkataan negatif. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Setelah mereka bersungut-sungut, mereka menista Allah yang telah memimpin mereka dengan sekumpulan, segudang mujizat yang mereka sudah lihat. Ketika mereka baru keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ketika mereka dikejar oleh bangsa, oleh tentara Firaun, mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka bahwa tentara-tentara Firaun mati bergelimpangan, terkubur hidup-hidup oleh air laut yang tertutup kembali, sementara mereka telah lalui dalam kondisi kering. Bukankah itu mujizat yang luar biasa mereka melihat? Tetapi ketika kabar busuk disampaikan oleh 10 pengintai, dari 12 hanya 2, Yosua dan Kaleb, yang memberikan kabar baik, kabar yang luar biasa, kabar yang positif. Akibat mereka bersungut-sungut dan berkata, lebih sekiranya kami mati di Mesir atau mati di padang gurun ini. Oleh sebab mereka berkata hal demikianlah, maka kita baca di ayat pokok kita, ayat 28 di sana dikatakan, katakanlah kepada mereka, yaitu umat Israel, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan kepada kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dari 12 pengintai, cuma 2 orang yang memberikan kabar baik, sementara 10 orang memberikan kabar busuk. Dari jumlah kalah karena 10 lebih banyak daripada 12. Akibat dari hal demikian, semua umat bersungut-sungut. Dan mereka berkata, sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Tuhan katakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian ku lakukan. Halo, tadi saya katakan manusia yang paling berkuasa adalah manusia yang kalau doanya didengar oleh Tuhan dan dilakukan oleh Tuhan, apa saja yang dia doakan dilakukan oleh Tuhan, itulah manusia yang paling berkuasa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita lihat akibat mereka mengatakan hal yang negatif, memang benar akhirnya yang umur 20 tahun ke atas dicatat oleh Musa, maka mereka semua menjadi mayat mati bergelimpangan di padang gurun selama 40 tahun perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Halo, kita ini gambaran daripada perjalanan bangsa Israel.
dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dari bumi menuju ke surga. Jangan pernah Anda berkata yang negatif. Contoh, lihat bangsa Israel ini. Ketika mereka bersungguh-sungguh dan mereka berkata yang negatif, maka hal itu terjadi kepada mereka. Itu sebabnya Raja Salomo berkata di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Coba kita buka Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Dan kita akan baca ayat sebelumnya, yaitu ayat 20. Di sana dikatakan demikian, ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Masuk ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Halo. Ketika orang menggemakan lidah sehingga keluar perkataan negatif, dia akan makan buahnya. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, di ayat 20 sana dikatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ya, kita berkata yang positif. Aku mampu, aku bisa, aku pasti bisa, aku bisa berhasil, aku akan diberkati. Itu perkataan yang positif. Dan kita akan lihat bahwa sungguh-sungguh akan diberkati. Tetapi kalau kita berkata yang negatif seperti bangsa Israel ini, sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Benar. Terjadi pada mereka, karena Tuhan katakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan aku lakukan. Sekarang kita akan melihat contoh yang lain. Suatu ketika Yakub hendak pulang dari rumah pamannya di Haran, kembali ke tanah leluhurnya, yaitu tanah Palestina yang dijanjikan, kampung halamannya. Maka dia pulang bersama dengan istri dan anak-anaknya dan sekumpulan hewan yang menjadi harta benda dia. Dia tidak menyangka dan tidak tahu bahwa waktu dia kembali, istrinya yang bernama Rahel mengambil dewa-dewa dari papanya Laban. Sehingga ketika terjadi pengejaran oleh Laban kepada rombongan Yakub ini, tiba pada satu tempat, maka Laban katakan, mengapa engkau bodoh? Mengapa engkau pulang tanpa pamitan dengan saya? Bahkan dewa-dewaku engkau curi. Apa kata Yakub? Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayat 32. Di sana kita akan baca firman Tuhan berkata demikian. Ya. Tetapi pada siapa, ini ucapan Yakub, tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terapin itu. Akibat dia katakan jangan dia hidup lagi. Di beberapa pasal ke depan, dalam pasal 35, pada waktu dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, Rahel mengandung dan melahirkan. Kita baca di dalam pasal 35, Kejadian pasal 35 ayat 16, di sana dikatakan, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Ayat 17, sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Ayat 18, dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benjamin. Coba lihat, dalam perjalanan pulang dari Haran kembali ke kampung halamannya, belum sampai ke kampung halamannya, dia sudah mati di tengah perjalanan karena ucapan daripada suaminya Yakub. Janganlah dia hidup kembali. Perkataan negatif terjadi kepada Rahel. Karena Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri dewa-dewa dari ayah mertuanya. Demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tahun 2021 ke depan masih panjang. Masih ada 340 hari lebih. Kita tidak tahu akan terjadi. Tapi dalam perjalanan kita dari awal tahun sampai akhir tahun, ingat jangan berkata yang negatif, karena perkataanmu punya kuasa. Your word has power. The power of your word luar biasa. Oleh sebab itu mari kita lihat firman Tuhan
Dalam perjanjian baru ada satu orang yang berkata, hanya dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja aku pasti sembuh. Siapa dia? Seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, mengalami sakit, sudah menghabiskan seluruh hartanya, tapi tidak sembuh. Ketika dia tahu Yesus datang berkunjung ke satu kota, maka dia datang temuin Yesus, walaupun dalam kerumunan orang banyak. Dia berkata dalam hatinya, kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-21 di sana dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Benar, walaupun dalam kerumunan orang banyak, dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Ketika dia jamah, maka dia mengalami kesembuhan. Sebab Yesus katakan, dan berpaling dan memandang dia dan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu saya sembuhlah perempuan itu. Karena Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya, karena ada seorang wanita yang menjamah jubahnya. Karena wanita itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia berkata demikian. Tuhan Yesus juga ajarkan kepada murid-muridnya di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 23, di sana dikatakan demikian. Kita coba baca ya, pasal 11 ayat 23. Kita bisa baca demikian bunyi firman, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Apa yang kau mau katakan? Kepada gunung-gunung penyakitmu kau katakan, aku sembuh dalam nama Yesus. Pasti Anda akan menerima hasilnya. Luar biasa bukan? Sudah kita lihat contoh seorang wanita yang sudah 12 tahun tidak sembuh. Dia katakan, asal ku jamah saja aku pasti sembuh. Anda ingin apa? Kalau Anda yakin bahwa perkataanmu memiliki kuasa, setiap perkataanmu akan dilaksanakan oleh Tuhan, karena engkau berkata yang penuh dengan keyakinan, Anda pasti akan memperolehnya. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan ayat firman Tuhan yang kita akan baca berikut ini sangat luar biasa. Akhirnya nanti kita lihat, ya, kita akan baca pada akhir zaman. Di sana dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, by the proclamation of their word. Bukan luar biasa bukan? Oleh sebab itu gemahkanlah perkataanmu, hal-hal yang positif. Kalau Anda sakit, Anda katakan, aku sembuh dalam nama Yesus. Kalau Anda mengalami hal-hal yang kurang, mungkin mengalami kekurangan ekonomi dan lain sebagainya, aku akan dapat pekerjaan, aku pasti berhasil, aku akan makmur, aku pasti akan berhasil. Saya percaya Anda akan menikmati hasilnya. Jangan pakai lidahmu mengeluarkan kata-kata negatif. Perkataanmu punya kuasa. Kita diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Allah punya kuasa. Allah jadikan langit dan bumi hanya dengan perkataannya. Dalam Mazmur pasal 33 ayat 6 di sana dikatakan, oleh firman Allah langit dijadikan. By the works of God heaven were made. Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Allah memiliki intelektual, maka kita pasti juga memiliki intelektual. Intelektual manusia dapat dilihat dari perkataannya. Tahukah Bapak Ibu bahwa presiden pertama kita, Presiden Soekarno, memiliki talenta yang luar biasa. Dia adalah orator yang ulung. Dia berpidato, semua pemimpin berdiri, aplaus, memberikan tepuk tangan dan mengakui dia sebagai orator yang ulung. Dan di dunia ini terkenal dua orang. Selain presiden kita juga adalah Bapak Presiden Amerika, John F. Kennedy. Dari perkataannya, pidatonya, kita bisa tahu bahwa beliau adalah orang pintar. Halo Bapak Ibu, kepintaran manusia bisa dilihat dari perkataannya. Tapi bukan hanya kepintaran, tapi perkataannya punya kuasa. Saya ingin anjurkan kepada Bapak Ibu, mulai hari ini ke depan, jangan pernah mengucapkan kata negatif, tapi kata-kata positif. Karena perkataanmu punya kuasa. Saya tadi katakan, orang yang paling berkuasa di atas muka bumi adalah kalau doa dia didengar dan dilaksanakan oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ini.
Dia katakan, Allah katakan, seperti yang kamu katakan, demikian aku lakukan. Kalau kita kata yang positif, Allah akan lakukan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu, hiduplah menggemakan perkataanmu yang positif, supaya Anda memakan hasilnya, dan Anda akan menjadi orang yang luar biasa, dan orang yang berhasil di dalam kehidupan ini. Hari-hari ke depan kita belum tahu berapa hari lagi dan berapa lama lagi, kita belum tahu. Tetapi sepanjang akhir tahun, sepanjang tahun 2021 masih ada kira-kira 340 hari lebih. Berjalanlah dengan perkataan yang positif, berjalanlah dengan perkataan yang penuh kuasa, karena Anda dan saya diciptakan segambar dengan Allah. Allah berkuasa, dengan perkataannya Dia menciptakan langit. Anda juga berkuasa, dengan perkataanmu Anda dapat berkuasa. Anda lihat kan? Manusia dapat menguasai dolphin, manusia dapat menguasai harimau dengan perkataannya. Sesungguhnya itu yang Tuhan berikan. Tuhan katakan, taklukkan bumi, berkuasa atas ikan, berkuasa atas burung-burung udara, dan berkuasa atas segala binatang merayap di bumi dengan perkataanmu. Pagi hari ini saya rindu Bapak Ibu mengaminkan bahwa perkataanmu punya kuasa. Oleh sebab itu, gemahkanlah perkataanmu, hal yang positif untuk Anda hidup, melihat keberhasilanmu menjadi nyata di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, mari kita imani, aminkan firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Kita suka menggemakannya, tapi perkatakanlah hal yang positif. Dan berhati-hati dalam berkata-kata, karena kalau Anda mengutuk, Anda juga akan melihat hasilnya. Tapi kalau Anda berkata dengan perkataan-perkataan yang memberkati, Anda juga akan terima hasilnya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari yang indah ini. Kami sangat percaya, kami diciptakan segambar dengan Allah. Kalau Allah memiliki intelektual yang luar biasa, hanya dengan perkataan Allah, dengan firman langit diciptakan. Maka kiranya ketika Engkau memberikan kami kuasa untuk taklukkan bumi, untuk taklukkan segala ikan di laut, segala burung di udara, dan segala binatang merayap di atas muka bumi ini, dengan perkataan yang penuh dengan kuasa, kiranya Tuhan ajarkan kami untuk selalu berkata, menggemakan kata-kata positif, karena kami percaya perkataan kami memiliki kuasa, sama seperti perkataan Allah yang penuh dengan kuasa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Kudus menyertai kita, mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.